Saya Yohanes Kandaimu, selamat datang di Exclusive Interview. Ya, terutama panjatkan puji dan syukur sama Tuhan Yang Maha Kuasa sampai sekarang masih memberikan nafas hidup dan masih memberkati dan lindungi saya di tempat dimanapun saya berada. Masa karir dari kecil, saya dari dulu sekolah di pedalaman di kampung, terus saya dari situ udah bermain bola. Artinya bermain bola seperti masih di kampung-kampung gitu. Oh iya. Kalau saja bola di situ, semua di situ, semua gitu. Jadi belum mengerti dengan hanya sebatas hobi gitu, main-main setiap sore gitu. Sudah selesai saya SD, saya pindah SMP-nya di kota. Di kota. Yang tadi itu di kampung. Di kota sudah saya ada berteman dengan beberapa teman. Mereka juga bermain bola gitu. Bermain bola, terus SMP kelas 1, ya seperti biasa. Kami paling kepala batu dalam sekolah. Artinya tidak mengikuti pelajaran secara penuh gitu. Jam istirahat kan jam 10. Setelah itu kami bisa sumbang uang, 5.000 atau 1.000 kumpul teman-teman. Setiap kelas kami pajak gitu. Kayak geng-geng gitu. Oh, iya. Masih brutal gitu. Preman, bolos gitu ya. Bunyinya di luar. Kepala batu, tapi rajin sekolah. Sekolah tidak bolos ya. Tapi cuma suka marketing teman-teman. Jadi biar panas trik atau jam 12 siang gitu sampai jam 10. Iya, jam 10 sampai jam 12 gitu. Tetap kami masih bermain bola. Sampai pulang sekolah jam 1 atau jam 2. Kami masih bermain bola. Nanti lonceng berbunyi, lonceng tanda pulang, baru kami pulang. Hampir tiap hari gitu dalam waktu sekolah. Dan itu memotivasikan saya SMP kelas 3. Itu ada teman saya, namanya Karel Undagi. Dia di MAPI. Oh, di MAPI? Iya, dia ajak saya ikut seleksi dari Kabupaten MAPI itu. Dia ikut seleksi Persimap. Tapi saya ikut, nama saya juga masuk, tapi masalah finansial kabupaten mereka nggak ada finansial gitu. Jadi kita batal berangkat mau main di Sorong Selatan. Jadi kita batal berangkat, sudah. Teman-teman lain putus asa, lalu sudah nggak main bola lagi dan lain sebagainya. Tapi saya tetap semangat latihan. Ada turnamen futsal gitu. Jadi mereka ya mulai ikut, sudah saya semua kelas 1 ikut terus. Itu ada turnamen futsal, saya main dari kampung saya, DFC, terus pernah main dari itu tim-tim lokal ya. Saya nggak bisa sebut yang lain yang terlalu banyak. Ya, setelah itu saya SMA kelas 2 itu masih bermain bola juga. Tapi belum main sampai jenjang macam ikut kabupaten apa. Nanti SMA kelas 3 baru saya ikut. Itu 2014 kalau nggak salah. Karena saya selesai sekolah 2015. Itu SMA, untuk kemasan SMA. Setelah itu saya ikut pergi main di Merauke. Tapi itu cuma dari klub lokal gitu. Klub lokal mereka bawa kita ke sana. Jadi main kita juara 2. Iya, juara 2 di sana. Juara 2. Pulang terus 2015 saya selesai sekolah. Itu sudah selesai SMA sekolah. Tinggal lagi di kampung. Nggak ada aktivitas lain, cuma hari-hari main futsal aja. Jadi lapangan futsalnya itu di kantor distrik begitu. Di rumah saya di pinggir rawa gitu. Jadi saya tiap hari ada kakak-kakak di situ, jadi kita main setiap sore, hampir setiap sore kayak gitu pekerjaan saya. Itu sudah SMA ya? Itu sudah ya selesai. Terus 2017 baru saya ikut MAPI, itu klub Liga 3 semi profesional pertama kali saya ikut MAPI, main di Jayapura, ikut Liga 3. Jadi kita zona Papua main di Jayapura, dan zona Jawa dan Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan mereka di Jawa sini. Dan nanti yang lolos dari sana baru zona nasional gitu. Iya gitu. Jadi kita tidak lolos.
kita main di Jayapura. Kami tidak lolos ke daerah Jawa sih, zona nasional. Sudah ada agen atau pokoknya dia semacam agen. Saya juga waktu itu belum mengerti soal agen gitu. Tapi manajemen saya kasih tahu, kamu mau nggak main di Sukabumi, Jawa Barat? Liga 2. Itu 2017. 2017. Bukan Liga 2, Liga 3, masih Liga 3. Liga 3. Iya. Itu 2017. Sudah, saya pergi sekitar bulan Agustus 2017. Pergi ada beberapa teman saya. Itu Kletus Kaimi Raimu, teman saya, dia Jim Merauke, terus ada 2 teman lagi, tambahan Awamena 1. Jadi kita ke sana, kita ikut seleksi, sudah kita tembus. Kita ada 4 orang, kalau tambah ada teman 1 lagi, Cesaya Rangga, dia anak Jayapura. Ditinggal di Jayapura tapi dia anak dia. Jadi kita tinggal di sana. Kita bermain sampai Desember, selesai Liga 3-nya, selesai Desember 2018, pulang kembali ke Papua. Tapi saya kembali ke Biak. Tidak ke Merauke lagi. Belum. Oh belum. Kembali ke Biak, tinggalnya di Biak. Sudah. 2018 ikut Tarkam lagi gitu. Saya belum main. Terus saya ikut trial di Persipura 2019. Sempat ikut trial sampai mereka bawa ke Jawa, kita TC-nya di Magelang. Iya. Sampai saya ikut trial sampai manajemen mungkin lihat main menonjol atau apa, pun semangat waktu itu. Jiwa-jiwa mulai jadi tahu semangat. Sudah, saya ikut TC di Magelang. Agak ada sedikit sekitar 2 bulan kita TC di Magelang. Setelah itu liga mulai. Tapi liga mulai kita ikut. Waktu itu Persipura lawan Persib Bandung. Persipura kalah, kita kembali lagi. Kembali ke Magelang. Kita lawan Persela Lamongan. Kita lawan Persela Lamongan, setelah balik, kita kembali ke Jayapura. Setelah kembali ke Jayapura, saya nggak ikut. Tapi saya masih semangat untuk mau berjuang. Saya pikir bukan sampai sini saja. Memang kecewa pada saat itu karena ikut trial terus saya macam nggak jelas tuh, belum taken kontrak lain sebagainya. Hanya macam buat saya kecewa pada saat itu. Tapi saya terus memotivasikan diri saya sendiri bahwa bukan di sini saya harus bisa. Ada tempat lain yang bisa menampung saya, memberikan hidup buat saya. Akhirnya saya ke Biak, masuk di ada klub namanya Ribas FC. Itu klub lokal di Biak. Dia bisa nampung pemain jadi gitu. Pemain jadi sampai pemain liga juga bisa dia nampung. Sudah kita ikut turnamen kita juara. Waktu itu kita juara 2 turnamen lokal di Kabupaten Biak. Nah, setelah itu yang memiliki tim Ribas itu juga itu orang tua angkat saya. Iya, namanya Bapak Daud Ribas. Iya, jadi setelah itu kita juara 2. Saya dilirik oleh manajemen PSBS Biak. Ada asisten pelatih itu namanya Bapak Lambert Tiarangka toh. Mereka lihat terus mereka panggil saya untuk ikut latihan di PSBS Biak pada saat itu. Ikut latihan sampai sementara masih ikut latihan, saya dipanggil untuk ikut trial di AHPS Pati. AHPS Pati. Iya. Sempat dipanggil trial gitu. Iya. Pada saat itu saya masih ikut latihan sama PSBS, tapi karena AHPS Pati tanggung tiket dan lain sebagainya, sudah saya berangkat. Saya berangkat ke Pati. Mereka belum ganti nama menjadi Bekasi City ya. Itu mereka belum ganti nama, itu masih pakai PSG Pati. Jadi saya ke sana masuk, sudah saya ikut
latihan berapa hari, itu juga trial sampai kita pindah ke Jakarta baru saya tanda tangan kontrak untuk 6 bulan. Nah, datang pelatih, mungkin ada perombakan pemain dan lain sebagainya. Saya dicoret dengan beberapa pemain. Mungkin pelatih kurang percaya saya, dan pada saat itu mungkin lihat saya cuma begitu-begitu aja, tapi saya nggak putus asa. Sudah saya balik kembali ke Biak lagi. Saya balik kembali ke Biak dan saya ikut PSBS Biak. Oh, akhirnya bergabung lagi. Iya, itu 2021 kalau nggak salah, 21 atau 22. Iya, saya ikut PSBS Biak, bergabung kembali. Sudah, kita latihan sekitar 1 minggu kalau nggak salah persiapan. Soalnya kami nggak tahu mungkin soal finansial dan lain sebagainya, jadi kami persiapan tidak terlalu banyak. Kalau tim-tim lain udah persiapan sebelum liga mulai, kita udah persiapan 1 minggu kalau nggak salah. Persiapan 1 minggu langsung berangkat ke Kalteng. Jadi putaran pertama berputar di Kalteng, main di Kalteng. Puji Tuhan, pelatih berikan kepercayaan untuk main. Jadi line up gitu. Saya main pertama saya Sigit Grogi karena baru pernah main di liga dan tayang di televisi langsung. Kedua. Iya. Dan puji Tuhan itu perjuangan yang pertama. Dan terima kasih buat PSBS Biak yang memberikan saya kesempatan bermain dan saya bisa masuk sampai detik yang ada. Main di situ kita putaran pertama di Kalteng, putaran kedua main di Balikpapan. Setelah main di Balikpapan, selesai liga, kami hampir degradasi. Jadi terakhir kami itu lawan Persewa Waropen. Jadi kalau kami kalah dari Waropen, kami langsung degradasi Liga 3. Dan yang tergantung di belakang kami Mitra Kukar. Jadi Mitra Kukar tergantung, dia cuma dengar hasil dari kami aja. Kalau antara satu tim kalah, berarti dia nggak degradasi. Sudah, kami nggak tahu tuh urusan manajemen dan lain sebagainya, jadi kami draw satu-satu. Kami draw sampai habis. Yang gol penentuan yang bikin gol teman saya Matias Maniani. Ya, setelah lawan Persewa kita draw 1-1. Jadi kita nggak turun degradasi. Jadi Mitra Kukar yang degradasi. Jadi kita pas mentok di urutan ke-5. Urutan ke-6 itu yang degradasi Mitra Kukar. Sudah kita balik ke Biak, pulang ke Biak, latihan lagi. Setelah itu agen saya urus ke Persita Tangerang. Persita Tangerang ambil saya, telepon, Anis, gini. Sudah, saya bilang oke. Pada saat itu, Coach Alfredo yang pegang Persita untuk tahun kemarin kan. Iya, identik selalu suka dengan anak-anak Papua, ya betul. Jadi sudah. Nah, dia lihat saya main, dia kasih tahu gini. Pada saat itu beda pada saat itu ya Liga 2 sama Liga 1. Jadi saya masih main pakai karakter Liga 2, main keras ini, maunya antam lawan. Tapi pada saat dia kasih tahu saya bahwa kamu harus gini, kamu harus delay, saya ngerti di situ, dan saya mulai praktik pada saat latihan dan pas pertandingan. Pada saat itu kita lawan Piala Presiden ya, lawan pertama kita Semarang. Oke. Kita kalah 7-0, 7-1 kalau nggak salah. Ya. 6-1 atau 7-1. Ya. Jadi saya tinggal bermain, saya masih dulu. Saya nggak turun. Belum main. Nah, rekan stopper saya kartu merah. Terus main kedua dia nggak bisa main. Jadi saya bermain. Coach kasih pakai. Pertama untuk. Iya, itu momen pertama saya untuk main di Liga 1 lah. Level tertinggi lah. Saya main di situ. Pertama masuk saya gugup. Tapi saya selalu ingat mama saya. Mama saya selalu sampaikan gini, kamu laki-laki, kamu nggak boleh takut.
dimanapun kamu berada, kamu harus utamakan Tuhan, terutama mama selalu ada buat kamu. Nah, dalam hidup saya memang saya paling sayang mama saya. Bapak sayang juga paling sedikit aja, tapi mama luar biasa. Terus saya main, kita lawan, kalau nggak salah lawan Sleman. Itu kalah 2-0 juga, tapi pelatih lihat saya main keras, main ngotot, kerja dari awal sampai selesai, main ngotot, dan saya mulai dipercaya dari situ. Dan mulai percaya dari situ sampai Liga 1 mulai. Dan itu udah ada mental dalam diri saya gitu. Pada saat Piala Presiden bermain, kekurangan di situ saya perbaiki. Coach bilang gini Anis, kamu gini, Coach Alfredo, kamu gini. Akhirnya pada saat Liga 1 mulai, lawan pertama kita Kediri. Nah, itu kita hantam Kediri 2-0. Dan saya mulai ada kepercayaan di situ. Tapi pada saat lawan Persibaya memang ya, sekarang saya baru tahu sendiri bahwa itu karakter Persibaya. Tiki-takanya luar biasa. Saya sedikit kesulitan pada saat itu, tapi itu menjadi pelajaran buat saya. Dan puji Tuhan sayang saya bisa kembali atau dipanggil untuk bergabung Persibaya. Itu waktu itu masih ada 4 pertandingan ya, tapi saya sudah dihubungi. Saya sudah dihubungi terus lewat agen saya. Jadi agen saya yang saya sudah anggap sebagai kakak saya juga sendiri. Jadi coach telepon sama, Bang, ini punya Anis, punya kamu nggak? Terus kakak saya, iya coach, itu punya saya gini. Jadi mereka coach bicara, ya saya suka Anis gini. Saya nggak tahu itu mereka yang bicara, tapi pada saat itu pribadi rasa senang sekali karena diberitahu oleh agen saya bahwa Anis, kamu mau diambil Persibaya gini, kamu mau nggak gini. Saya nggak pikir yang lain, intinya saya pada saat tawaran itu masuk dan nama Persibaya di depan mata saya, dan kami telepon, saya langsung nggak bilang, kakak ya saya mau. Iya saya mau, kakak saya mau. Saya nggak pikir lain, cuma saya mau, dan coach juga punya target buat Persibaya, dan itu sama seperti saya mau buat hal terbesar di Persibaya, seperti ya sekarang yang kami punya, yang masyarakat Surabaya termasuk kami sendiri dan coach inginkan kami harus champion tahun ini. Belum, soalnya belum ada ngomong kayak gitu, soalnya coach juga baru tahu saya juga baru muncul pada saat itu main di Liga, kan jadi coach belum terlalu kenal saya. Tapi mungkin nonton pertandingan saya gitu, jadi coach tertarik dan bisa telepon agen saya. Itu soal itu saya nggak tahu, tapi pada saat agen saya telepon, kamu gini, kamu mau nggak main di Persibaya? Dan saya nggak ada pilihan atau nggak ada, memang ada beberapa tim tawar, tapi ya macam kembali ke pribadi saya, hati saya menurut saya harus main di Persibaya. Rudiger. Kalau soal Rudiger, ya dia sosok pemain idola saya. Saya lihat dia main sebelum main di Chelsea, ada klub apa namanya itu, saya lupa, sebelum dia main di Chelsea. Pokoknya sebelum dia main Chelsea, dia ada main ikut. Saya udah ikuti dia dari situ, dan dia ke Chelsea sampai ke Real Madrid, saya ikuti dia, dan saya pelajari cara mainnya. Terus di kampung atau di tempat saya, mereka biasa bilang, kakak atau om atau Pade, muka kamu kayak gini, muka kamu mirip sekali ya. Terus saya lihat cara mainnya dia, terus saya nonton video saya samakan, ternyata mirip terus dan itu saya idola dia sekali. Dia mainnya keras, leadingnya juga pas, dan saya ambil beberapa permainan dia atau cara-cara dia untuk saya praktekkan, dan ternyata puji Tuhan itu membuat saya dijuluki di Indonesia seperti itu. Kalau soal itu sudah jelas ya, saya idola saya, jadi tetap saya ingin seperti dia. Saya
maupun kemarin Piala Dunia sempat lawan Jepang kalau nggak salah. Dia bikin adegan satu yang lari atau lalu mereka omong dia gini-gini. Pribadi saya nggak tanggapi apa kata orang bahwa Rudiger gini. Tapi yang saya lihat memang di timnas dia main seperti gitu, tapi di klub kakak lihat sendiri dia main seperti apa. Bayern Madrid Ya, seperti itu. Jadi kadang pada saat kemarin Piala Dunia mereka ngomong gini. Ya, Ada komentar gini. Saya nggak pusing itu. Dia tetap idola saya. Ini juga dari mantan pemain Persibaya. Orang pertama yang nasihat saya itu kakak saya sendiri, kakak Fandri Imbiri. Dia nasihat saya bahwa adik main di Persibaya itu karakter mereka sama dengan kita orang Timur, main keras, fighting, kerja keras, orang harus kerja. Jadi dia nasihat saya harus gini, kamu nggak boleh siapa saja kamu berteman harus nggak boleh, pokoknya nasihat yang penting lah dia selalu sampai. Itu orang pertama Kak Fandri Imbiri yang dulu bawa Persibaya dari Liga 2 ke Liga 1. Terus di situ ada Kakak Nelson Alom pernah main di Persibaya. Ya nasihatnya juga sama, harus keras karena Persibaya itu disiplin, mainnya cepat, harus cepat tangkap dan lain sebagainya kan. Itu orang kedua yang nasihat Kakak Nelson. Kedua sahabat saya Elisa Basna. Elbas. Dia juga nasihat saya gitu, gini. Terus yang keempat Kakak Patrick Wanggai. Iya, itu juga nasihat saya yang sama. Persibaya itu punya kekeluargaan yang baik, kuat, rukun. Boneknya juga luar biasa. Kamu harus dekat sama mereka, gini. Mereka apa yang mereka mau kamu harus lakukan. Ya intinya kerja keras memberikan terbaik buat Persibaya dan itu juga membangkitkan engkau untuk ke depan. Puji Tuhan, awal datang rasa senang dan saya rasa saya nggak salah jalan gitu. Saya nggak salah tempat, saya nggak salah klub, dan saya rasa klub ini akan membangkitkan saya dan saya akan memberikan yang terbaik dulu buat klub. Tujuan saya seperti yang tadi awal saya bilang, saya memberikan terbaik, kerja keras dan berikan yang terbaik, kita juara dan puji Tuhan target utama saya masuk timnas dan seperti rekan-rekan yang tadi kakak bilang bahwa mereka jarang dimainin di tim mereka terus pindah ke Persibaya main dan langsung masuk timnas. Itu tujuan saya juga. Betul. Soal misalnya ketika kita main menang, kita semua senang, para supporter bonek dan lain sebagainya. Terus ketika misalnya kita main draw atau kalah dan lain sebagainya, kita juga harus terima kritik dari para supporter. Mereka kritik untuk kita berubah, mereka kritik untuk kita berkembang. Kadang kritiknya yang baik, kadang yang kurang baik, tapi kita sebagai pemain profesional kita harus terima itu. Pribadi saya sendiri semua baik ya. Semua pemain yang stopper, khususnya stopper, semua di bawah sama coach. Coach suka semua, kita semua coach suka. Dan pribadi saya, siapa yang coach pasang, itu sudah siap. Dia sudah siap. Kalau nggak siap, itu nggak tahu, kembali ke pribadinya sendiri. Dan soal persaingan, saya nggak bisa macam kita bersaing lalu bikin susah teman dan lain sebagainya. Soal posisi, saya nggak mungkin macam kayak gitu. Saya orangnya netral, terus yang seperti awal tadi saya bilang, intinya latihan, tunjukkan yang terbaik dalam latihan. Soal pasang pemain, coach, intinya berikan terbaik di mata coach, rekan-rekan. Kan soal rekan-rekan stopper, kita nggak waktu jelekin atau menjatuhkan, tidak. Semua adik-adik di bawah saya, jadi baku dukung kakak gini. Misalnya saya pasangan yang Rizwan, kakak harus gini. Oke adik, gini. Nanti coach ganti dengan kadek lagi, kita baku nasihat lagi.
kamu gini, kadek gini ya, gini. Artinya soal posisi kami nggak nanti nanti saya yang main atau kadek yang main. Kembali ke coach yang memilih yang mana yang sudah siap untuk bertarung, ya siap. Dan kita dukung teman tersebut, dukung kita profesional, dukung nanti gimana dia misalnya pertandingan berikut dia nggak siap atau lain, kita terus pokoknya semua yang di cadangan maupun yang bermain sama siap semua. Jadi diskusi juga jalan ya dengan teman-teman. Diskusinya jalan baik. Seperti yang awal tadi saya bilang, keluarganya itu yang terutama. Kalau dulu masih kecil ya, saya nggak tahu. Saya semua anak Papua ingin seperti Boa Solosa. Pasti. Semua anak Papua. Tapi setelah saya bermain dan saya mulai lihat posisi saya, idola saya Kekayaan Tobasna ya. Tobasna. Dan yang kedua Kavandri Imbiri. Dan bisa bermain sama-sama. Dia juga banyak kasih nasihat buat saya di luar lapangan atau di dalam lapangan. Saya banyak terima masukan yang baik dari dia. Puji Tuhan, pribadi saya sendiri, saya mau tahun ini untuk saya sendiri, mungkin musim lalu saya main Persita kurang, saya mau berkembang di sini. Untuk target saya pribadi, saya mau berkembang dan saya mau masuk timnas ya, itu tujuan utama saya. Main di Persibaya, terus kalau Tuhan sayang, timnas panggil, suatu kehormatan besar buat saya dan keluarga. Dan terutama sekali dalam hidup saya ingin seperti senior saya yang bawa Persibaya, seperti Kavandri Imbiri yang bawa Persibaya juara, dan saya mau buktikan itu juga untuk tahun ini. Ya, jelas saya ini kadang-kadang pindah ya, karena tergantung dari pemain saya. Saya nggak. Mau main di mana? Iya. Iya. Berarti kemarin Chelsea, sekarang dia pindah Real Madrid, saya pindah Real Madrid. Karena Chelsea sekarang bapuk. Jadi soal untuk bertahan dalam klub idola atau klub yang seperti kakak bilang, saya karena sudah ya sayang pemain saya, jatuh cinta namanya. Saya idola dia sekali, berat. Dia penggemar hidup saya gitu. Dia memotivasikan saya untuk seperti dia. Sebenarnya gini, pada saat itu kami nggak punya televisi di rumah, jadi di Mapi. Mama mereka telepon, Anis, mama nggak punya televisi di rumah. Anak-anak, adik-adik, adik perempuan udah berkeluarga juga, anak-anaknya banyak. Jadi mereka selalu nonton di depan, di kios depan, nonton TV tuh, nonton saya main. Setelah saya kirim uang, mama beli TV, mereka nonton di rumah. Adegan yang bikin mama menangis, terus sampai dia rasa terharu dengan saya bikin gol lawan Borneo. Dan memang saya terlalu rindu mama saya sampai saya lepas baju. Nah, memang agak sedikit kesal pada saat saya ditekan pada saat pertandingan mulai dari awal sampai berakhirnya saya ditekan oleh coach, supporter, terus teman-teman rekan main dia selalu ngomong gini-gini, jadi saya tertekan untuk harus bermain keras-keras, tapi saya tahu tujuan coach nasihat saya itu untuk baik. Setelah itu mereka isi gol duluan. Itu yang isi gol Lili Pali. Itu babak pertama mereka isi gol. Saya balas. Waktu balas Saya balas. Saya nggak punya selebrasi lain.
Saya balik, setelah saya kasih gol, saya balik lari. Teman-teman saya kejar tapi nggak dapat. Saya lepas baju, saya buka baju, dalam otak saya cuma pikir mama saja. Dan saya nangis, langsung saya jatuh. Saking sayang saya sama mama saya lakukan itu buat dia. Setelah pertandingan sempat enggak itu tadi gol mama atau gimana? Setelah pertandingan, saya langsung telepon mama saya. Dan dia juga nangis nonton saya sana. Dia juga nangis, sampai nangis ya, semua adik-adik, terus bapak juga semua mereka ikut nangis karena adegan saya pada saat itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam satu nyali, Wani.